Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syakib, SST, FT, SKM, MV, selaku dosen mata kuliah tumbuh kembang, jurusan D4 Fisioterapi, Poltekkes Jakarta 3. Perkenalkan, saya Mila Amalia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan gerak pada bayi usia 0 hingga 12 bulan dan perkembangan syaraf pada masa embrio hingga umur 2 tahun. Baik, yang pertama adalah perkembangan gerak pada bayi usia 0 hingga 12 bulan. Nah, yang pertama adalah di saat bayi masih berumur 0 hingga 1 bulan, bayi masih melakukan gerakan-gerakan random. Kemudian, gerakan bayi juga masih dominan melakukan gerakan fleksi. Dan pada usia 0 hingga 1 bulan juga, bayi masih melakukan gerakan spontan apabila diberikan rangsangan, atau biasa disebut dengan refleks primitif. Kemudian, di usia 2 bulan, bayi sudah bisa melakukan gerakan dominan ekstensi. Kemudian di usia 2 bulan ini juga head movement atau gerakan kepala sudah lebih fungsional. Artinya sudah bisa lebih mudah dan lebih bertujuan. Kemudian di usia 2 bulan ini, bayi sudah bisa mengangkat kepala saat ditengkurapkan. Dan dia juga bisa melakukan gerakan-gerakan halus seperti gerakan halus pada lengan dan pada tunggainya. Kemudian di usia 3 bulan ini visual bayi sudah lebih baik dibandingkan usia sebelumnya. Kemudian kepala bayi itu sudah lebih midline dan juga bayi sudah bisa ke kiri dan sudah bisa ke kanan. Dan di usia 3 bulan ini bayi sudah bisa menggerakkan mainan-mainan yang berbunyi. Dan lanjut ke usia 4 bulan, di usia 4 bulan visual bayi itu lebih aktif lagi dibandingkan usia 3 bulan. Kemudian di usia 4 bulan ini juga kepala dan badan bayi sudah lebih midline. Kemudian bayi sudah bisa mengangkat kepala tanpa disupport. Dan di usia 4 bulan ini bayi sudah ekstremitas bawah bayi itu sudah bisa mendorong apabila dia merasakan ada permukaan yang keras. Dan di usia 4 bulan ini, bayi sudah bisa mengguncang-guncang mainannya, seperti itu. Lanjut di usia 5 bulan. Di usia 5 bulan, bayi sudah bisa... di usia 5 bulan ini, koordinasi tubuh bayi itu sudah lebih berkembang dibandingkan usia sebelumnya. Kemudian, bayi juga sudah bisa duduk, tetapi duduknya itu dengan ditopang atau disupport dengan kedua tangan di depan dan condong ke depan. Jadi bayi sudah bisa duduk tetapi harus dengan support tangannya. Kemudian bayi juga sudah bisa aktif untuk menggerakkan ekstremitasnya atau alat geraknya. Dan juga sudah bisa aktif berguling-guling di usia 5 bulan ini. Nah, lanjut di usia 6 bulan. Nah, di usia 6 bulan ini, head control atau kontrol kepalanya itu sudah full. Kemudian, di usia 6 bulan ini, bayi sudah aktif untuk tengkurap, terlentang, kemudian sudah aktif untuk merangkak mundur. Nah, di saat bayi mulai bisa merangkak, apabila bayi jatuh, maka trunk dan hip kontrolnya itu bisa membantu untuk menopang badannya, sehingga nanti ketika bayi jatuh ke depan, maka trunk dan hip joint-nya itu bisa mendukung tubuh si bayi ini. Kemudian di usia ke-6 bulan ini, apabila bayinya diberdirikan, bayi sudah melompat-lompat seperti itu. Kemudian di usia 6 bulan juga bayi sudah bisa duduk sendiri. Lanjut ke usia 7 bulan. Di usia 7 bulan, bayi sudah bisa nih melawan gravitasi dengan melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan rotasi, melakukan gerakan crawling, melakukan bear standing, ke duduk ataupun ke berdiri. Kemudian bayi juga sudah leluasa menggunakan kedua tangannya dan dia juga sudah bisa duduk lebih bebas. Dan juga di usia ke-7 bulan ini, bayi juga sudah weight shiftingnya itu sudah dengan rambatan. Lanjut ke usia 8 bulan.
Di usia 8 bulan, bayi sudah mulai mengeksplor lingkungannya. Nah, di usia ke-8 bulan ini, bayi sudah bisa merangkak, bayi sudah bisa memanjat, dan juga bisa merambat, baik itu lewat dinding ataupun meja. Dan duduknya juga sudah lebih stabil dari usia-usia sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya. Dan bayi juga di usia 8 bulan ini sudah mulai bisa berdiri, tetapi dengan memegang, baik itu memegang meja atau kursi atau megang di dinding seperti itu. Kemudian usia 9 bulan. Di usia 9 bulan ini, lokomosi utama pada bayi adalah merangkak. Nah, di usia 9 ini juga bayi sering berdiri dan juga merambat gitu. Kemudian di usia 9 bulan juga bayi sudah bisa berjalan tetapi dengan disupport. Bayi sudah bisa berjalan tetapi dengan disupport. Nah, tetapi terangnya itu sudah mulai stabil. Kemudian lanjut ke usia selanjutnya, yaitu usia 10 bulan. Nah, di usia 10 bulan ini persepsi bayi itu sudah mulai berkembang, sudah mulai lebih baik dari usia-usia sebelumnya. Kemudian cara duduk bayi juga sudah lebih bervariasi, sudah lebih bebas lagi. Kemudian bayi sudah bisa untuk crawling, climbing, dan dia juga sudah bisa untuk berjalan, tetapi dengan memegang satu tangan. Tetapi dia sudah memegang satu tangan atau memegang jari orang gitu kan. Biasa ada bayi jalan terus dia memegang jari ibunya atau kakaknya, seperti itu di usia 10 bulan ini. Kemudian di usia 11 bulan bayi sudah bisa berdiri tetapi dengan memegang satu tangan. Memegang satu tangan itu maksudnya bayi memegang satu tangan pada ibunya atau pada benda seperti itu. Kemudian dia juga sudah bisa berdiri dari posisi jongkok. Jadi dia sudah dari jongkok, dia sudah mulai bisa berdiri sendiri. Kemudian dia juga sudah mulai berani untuk berlari, udah mulai berani untuk berjalan dengan melepas tangannya, tetapi masih belum stabil. Nah, di usia selanjutnya, yaitu usia 12 bulan atau usia 1 tahun, di usia ini terjadi masa transisi, yaitu dari merangkak, kemudian duduk, kemudian berlutut, kemudian jongkok, lalu dia berdiri, bayi berdiri. Nah, kemudian di usia 12 bulan ini juga bayi itu sudah bebas berdiri tanpa support, jadi dia sudah bisa berdiri tanpa disupport lagi. Kemudian kadang-kadang bayi sudah berani untuk berdiri dengan mengangkat satu kakinya. Nah, sekian penjelasan mengenai perkembangan gerak pada bayi usia 0 hingga 12 bulan. Selanjutnya adalah perkembangan pada sistem saraf pada usia 0 pada masa embrio hingga 2 tahun. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan sistem saraf dari masa embrio hingga usia 2 tahun. Di mana sistem saraf pada manusia itu, cikal bakalnya itu berasal dari lapisan embrio, yaitu lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm pada awalnya itu berbentuk lempengan atau biasa disebut dengan neural plate. Lempengan ini terbentuk pada hari ke-20 pada masa embrio. Nah, kemudian sisi-sisi pada neural plate ini akan sel-selnya pada sisi-sisinya itu akan berdiferensiasi, akan bermigrasi ke bagian tengah dan membentuk cekungan yang disebut dengan neural groove. Kemudian sisi-sisi atau tepi-tepi pada neural groove ini akan mengalami penebalan yang akan membentuk neural crest, dan lama-kelamaan akan membentuk tabung atau biasa disebut dengan neural tube atau tabung saraf. Dan tabung saraf ini terbentuk pada hari ke-23. Selanjutnya
tabung saraf ini merupakan cikal bakal terbentuknya sistem saraf pusat. Kemudian sisi-sisi yang melapisinya ini akan menjadi epitel atau sel punca yang tidak akan berdiferensiasi. Kemudian bagian neural crest atau sisi-sisi yang menebal itu yang akan menjadi sistem saraf tepi. Kemudian pada minggu keempat itu akan terjadi pada minggu keempat pada bagian anterior dari neural tube atau tabung saraf itu akan membentuk cerebrum. Kemudian pada bagian posterior dari tabung saraf itu akan membentuk chorda spinalis. Nah, pada minggu ke-6 cerebrum ini itu akan membentuk 7 bagian utama, yaitu yang pertama ada cerebrum, kemudian ada cerebellum, ada pons, kemudian midbrain, diencephalon, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Kemudian dia selanjutnya akan menjadi 3 bagian utama. Terbagi lagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Dan pada bagian inilah medulla spinalis mulai teridentifikasi. Kemudian masuk ke fase selanjutnya, yaitu masuk fase proliferasi. Pada minggu ke-3 hingga pada minggu ke-11, maksud saya pada bulan ke-3 hingga bulan ke-5, atau sekitar minggu ke-12 ya, bulan ke-3. Nah, pada bulan ke-3 hingga bulan ke-5 itu akan terjadi proliferasi, di mana pada zona ventrikal atau subventrikal di situ akan terjadi pembelahan sel stem. Sel-sel ini kemudian akan bermigrasi ke tempat-tempat yang lebih spesifik. Nah, kemudian masuk ke fase migrasi. Fase migrasi itu berlangsung hingga kurang lebih hingga bulan ke-6. Jadi migrasi ini akan terjadi sampai akhir bulan ke-6, di mana sel-sel neuronal akan bermigrasi membentuk korteks, kemudian membentuk nukleus profundus, kemudian pada sel-sel di cerebellum itu akan bermigrasi membentuk sel Purkinje, kemudian kelompok neuronal yang lain akan membentuk medulla oblongata dan medulla spinalis. Nah, migrasi ini itu yang berperan di dalamnya adalah sel-sel glial yang memberikan arahan kepada sel-sel ini untuk bermigrasi. Kemudian lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase organisasi. Nah, fase organisasi ini mencapai puncaknya hingga kurang lebih bulan ke-5. Pada bulan ke-5. Nah, fase organisasi ini terjadi mencapai puncaknya itu pada bulan ke-5 hingga beberapa tahun setelah lahir. Nah, fase organisasi ini diantaranya adalah terjadi arborisasi atau pembentukan cabang-cabang saraf, yaitu dendrit. Kemudian terjadi apoptosis, yaitu eliminasi atau matinya sel-sel saraf dikarenakan tidak diberikan stimulus. Kemudian terjadi juga yang namanya kontak sinaps, jadi terbentuk kontak-kontak sinaps. Kemudian juga terjadi diferensiasi dan juga proliferasi dari sel-sel glial. Nah, kemudian di akhir bulan ke-6, otak itu sudah memiliki komponen yang sempurna. Nah, selanjutnya ketika komponen-komponennya itu sudah sempurna, maka akan mulai terjadi yang namanya terbentuknya jalinan-jalinan saraf atau sinaps. Nah, jalinan-jalinan saraf ini akan dimatangkan atau akan dilakukan yang namanya mielinisasi atau pematangan sel-sel saraf, di mana konsep dari mielinisasi ini adalah yang pertama, mielinisasi itu terjadi dari lapisan proksimal ke lapisan yang distal atau korteks. Kemudian dari saraf sensorik ke saraf motorik. Kemudian proses mielinisasi ini mencapai puncaknya itu
mencapai puncaknya itu pada 8 bulan setelah kelahiran. Nah, kemudian jadi di saat lahir itu akan tetap terus terjadi myelinisasi dan mencapai puncaknya itu di usia 8 bulan. Nah, pada usia lahir 6 bulan itu berat otak bayi itu sudah setengah dari berat otak orang dewasa. Kemudian di usia 3-10 bulan dan usia 15-24 bulan atau 2 tahun itu terjadi proses kritis pertumbuhan otak. Nah, kemudian pada usia 2-3 tahun nanti itu sinaps atau jalinan saraf itu sudah mencapai 15.000. Jadi 15.000 per neuron. Jadi sudah semakin banyak ketika bayi itu sudah semakin dewasa. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai pertumbuhan gerak pada bayi usia 0 sampai 12 bulan dan perkembangan saraf dari masa embrio hingga 2 tahun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.